Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tiada hal yang paling patut kita syukuri selain kehadiran tak, kemampuan tak untuk sampai ke tempat ini. Karena mengapa? Salah satu perjalanan yang paling berat manusia lakukan di muka bumi ini itu adalah jalan kaki ke masjid. Di luaran sana begitu banyak saudara kita yang mampu bepergian jauh, bahkan mampu mengelilingi dunia, yang tentu kita pahami bahwa itu membutuhkan ongkos dan waktu yang tidak sedikit. Tetapi mereka belum tentu mampu berjalan kaki ke masjid walaupun hanya sekian meter, dan itu tidak menggunakan uang. Di luaran sana begitu banyak anak muda mudi kita yang mengaku hebat, mengaku gagah perkasa, mampu menguasai dan menundukkan kemajuan teknologi di era di saat ini, tetapi mereka belum tentu mampu menundukkan hawa nafsunya untuk sejenak berdiam di rumah Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia hingga akhirat nanti. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan tentu kepada umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada jamaah yang sempat hadir, marilah kita berfastabiqul khairat. Mari kita senantiasa memotivasi diri kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan hal itu keberkahan akan kita dapatkan dunia hingga akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hitungan hijriah, pada hari ini kita memasuki akhir dari bulan Zulqaidah, tepatnya 31 Zulqaidah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 7 Juni 2024. 2 bulan pasca Ramadan. Disinilah kita akan melihat keberhasilan kita terhadap apa yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang baru berakhir kurang lebih 2 bulan. Apa yang terjadi pada diri kita setelah kita menyandang alumni Ramadan. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah. Hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan di dalam syariat agama kita, implementasinya terlihat setelah kita melakukan ibadah tersebut. Kita ambil salah satu contoh dalam surah Al-Jumu'ah
Ayat ke-9, ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalam kaidah tafsir bahwa setiap ayat yang diawali dengan kalimat al-munada lalu kemudian diikuti kata keimanan setelahnya dan ada perintah di dalamnya, maka perintah yang diperintahkan di dalam ayat tersebut menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Artinya apa yang diperintahkan di situ itulah yang bisa dilihat dari orang tersebut. Contoh, sholat Jumat yang kita lakukan. Sholat Jumat yang kita lakukan dalam catatan khotib, semisalkan hari ini kita berumur 40 tahun, maka setidaknya kurang lebih kita sudah melakukan sholat Jumat itu adalah 1400 lebih kali. 1400 kali kita telah melaksanakan sholat Jumat dihitung dari baliknya kita. Menjadi pertanyaan besar kemudian adalah, apakah dari 1400 kali itu, apakah sudah sesuai yang diharapkan atau yang dituntunkan dalam syariat agama kita? Salah satunya adalah fas'au ila dzikrillah, bahwa diharapkan dari setiap sholat Jumat yang kita lakukan itu membawa diri kita semakin mudah mengingat Allah. Artinya apa? Ketika seseorang mudah mengingat Allah dalam kondisi apapun, maka peluangnya akan kecil untuk melakukan kemaksiatan, karena dia ingat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hakikat Jumat kita yang kita lakukan ini setiap pekannya, itu adalah kita ingin melihat apa yang terjadi pada diri kita. Secara pahala tentu tiada di antara kita yang mampu melihat seberapa banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi yang paling tidak bisa terlihat secara kasat mata oleh manusia itu adalah perubahan secara akhlak diri kita dan perhatian kita terhadap ibadah sholat Jumat ini. Kenapa demikian? Karena itu akan ada kaitannya antara kedisiplinan seseorang, keyakinannya dalam melaksanakan ibadah terhadap akhlak atau kelakuannya atau tingkah lakunya dalam memahami ibadah yang dilakukan itu. Makanya tuntutan dalam ilmu fikih kita, bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak dituntut benar hanya ketika melakukan sholat itu atau ibadah itu. Tapi yang dilihat paling afdolnya itu adalah apa yang terjadi pada diri kita setelah kita melakukan ibadah itu. Kita ambil contoh sederhana. Sholat Jumat. Kita sama-sama datang di masjid ini, di tempat ini melaksanakan sholat Jumat. Di mana kalau kita ingin mendapatkan nilai plusnya? Adalah memperhatikan hal-hal yang dalam bahasa fikihnya itu adalah sunnah. Contoh, berapa kali dalam kehidupan kita ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat mengamalkan mandi wajib di pagi harinya atau berangkat sebelum berangkat sholat Jumatnya, itu bahasanya sunnah, tapi di situ nilai plus kita. Karena kenapa? Kalau secara kewajiban kita semua sudah melaksanakan, insya Allah kita akan menunaikan rukunnya. Nilai plusnya ada di amalan sunnah kita. Seperti apa kita memperhatikan pakaian yang akan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang kita lakukan dari Jumat ke Jumatnya, dari bulan ke bulannya, bahkan dari tahun ke tahunnya sampai 1000 kalinya, kita melakukan itu hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita. Pertanyaannya adalah, berapa Jumat lagi yang kita butuhkan yang mampu membawa perubahan pada diri kita? Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati Allah, tahun ini
saudara kita yang mendapatkan panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah haji. Apa yang saudara kita lakukan di sana itu tidak bisa menjadi indikator bahwa dia akan kembali membawa gelar haji yang mabrur. Karena kenapa? Apa yang dilakukan di sana itu adalah kondisional. Kondisi yang membawa dirinya memperhatikan sholat 5 waktunya. Di antara sholat diiringi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan wirid. Apakah kemudian itu menjadi indikator utama bahwa hajinya akan mabrur? Belum tentu. Di mana dilihat? Nanti kalau sudah kembali ke kampungnya masing-masing, kembali ke negaranya masing-masing, akan terlihat adakah perbedaan sebelum mendapatkan gelar haji tersebut. Begitulah ibadah-ibadah kita yang dilakukan, yang kita lakukan setiap harinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar hanya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala atau hanya dalam ketika melaksanakan salat. Salat kita paling 15-20 menit. Tapi bukti sebenarnya bahwa salat kita yang kita lakukan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, adalah apa yang terjadi setelah kita melaksanakan salat itu sampai waktu salat berikutnya. Kita sholat subuh berjamaah di masjid ini, mengikuti sebagaimana rukunnya. Secara ilmu fikihnya kita sudah mendapatkan pahala sesuai ganjaran pahala sholat subuh tersebut. Tapi di mana dilihat keberhasilannya? Keberhasilan subuh yang kita lakukan adalah apa yang terjadi pada diri kita setelah sholat subuh sampai waktu sholat duhur, masuk waktu sholat duhur. Disitulah perubahan yang kita lihat pada diri kita. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati Allah, maka hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan jangan sampai hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, harus dibarengi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga hal itu akan mempermudah diri kita untuk senantiasa mengingat Allah, dan pada akhirnya akan memudahkan diri kita untuk taat kepada Allah. Ramadan yang baru saja berlalu dari hadapan kita, tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah semua ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lihat adalah apa yang terjadi pada diri kita. Jangan sampai kita memperhatikan salat 5 waktu kita, salat jamaah kita ketika hanya Ramadan, tapi begitu Ramadan pergi, jamaah pun meninggalkan masjid kita. Padahal ketika kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya itu salat berjamaah, akan ada rasa dalam diri kita bahwa akan sulit untuk meninggalkan jamaah itu. Kenapa? Karena sholat jamaah itu memberikan janji yang luar biasa kepada kita. Kita datang ke masjid, menunggu waktu azan masuk, sambil menunggu itu akan dapat pahala hanya menunggu waktu sholat. Ketika kita azan dikumandangkan selesai, kita menjawab azannya, kita sholat sunnah, qobliyah, jika ada sholat qobliyahnya, itu dapat lagi pahala. Selesai kita berdoa lagi, mungkin secara jemaah atau mungkin ada yang pribadi. Tapi tentunya pasti akan kita berdoa. Lebih mudah kita berdoa ketika kita ada di masjid. Selesai itu kita sholat sunnah lagi. Bayangkan berapa pahala dari sholat sunnah yang kita lakukan. Itulah kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi madama wa inqal. Amalan yang Allah cintai itu adalah bahasanya sunnah, tapi kita istiqomah melakukannya. Mungkin kedengarannya sholat sunnah, tapi bisa jadi itu adalah menjadi gerbang keberkahan dalam kehidupan kita. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, maka tentunya pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini adalah kesempatan bagi kita untuk senantiasa mengupdate keimanan dalam diri kita. Sejauh mana ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang umur yang Allah berikan hingga hari ini, apakah didasari atas dasar keimanan? Oleh karena itu, marilah kita kembali mengintrospeksi diri kita dari pekan ke pekannya, dari Jumat ke Jumatnya, sehingga amalan yang kita lakukan senantiasa atas dasar niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wujudnya akan terlihat pada akhlak diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحة اللهم اخرج لنا من ظلمات الوهم وأكرم لنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوتنا الحمد لله أقم الصلاة